Assalamualaikum, selamat datang di channel Sharing Daring. Terima kasih sudah klik video ini, semoga bermanfaat. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang Core Values BUMN. Sebelum membahas soal-soal di part 2 ini, kita jawab dulu soal di part 1 kemarin ya. Yang belum nonton part 1, videonya ada di atas sini. Kita jawab soal di part 1 ya. Ketika saya dihadapkan pada pilihan untuk memilih antara kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi, saya akan memilih titik-titik. A. Kepentingan perusahaan, B. Kepentingan pribadi. Nah, jadi jawabannya adalah yang A ya, kepentingan perusahaan. Ini sesuai dengan nilai dari loyal, yaitu dedikasi terhadap suatu perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang lain tentang core values BUMN. Yuk langsung saja kita mulai videonya. Nomor 1, dalam suatu proyek kerja lapangan, saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua tim. Pada akhir laporan kerja yang diberikan ternyata hasilnya mengecewakan. Setelah ditelusuri, ternyata salah satu anggota tim membuat kesalahan. Maka sikap saya adalah titik-titik. A. Sebagai ketua, saya tidak dapat dipersalahkan dengan alasan apapun. B. Saya turut bertanggung jawab karena saya adalah ketua tim proyek tersebut. C. Seharusnya hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab saya. D. Hal itu mutlak kesalahan anggota yang bersalah. E. Saya akan menelusuri lebih lanjut dan memaksa anggota tersebut bertanggung jawab. Untuk soal ini, jawabannya adalah B. Ya, jadi karena sesuai dengan values kompeten, yaitu kita harus memberikan kinerja terbaik. Nomor 2, saya ditugaskan untuk memimpin tim dalam waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah titik-titik. A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Memberi ancaman akan mengeluarkan dari anggota tim. Yang C. Melaporkan pada atasan. D. Menasihati agar anggota tim segera sadar. E. Membagi tugas secara adil, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi anggota tim untuk sama-sama mengerjakan tugas. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang E. Membagi tugas secara adil, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi anggota tim untuk sama-sama mengerjakan tugas. Nah, ini sesuai dengan values kolaboratif. Yaitu mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah, kemudian bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kata kuncinya yaitu sinergi untuk hasil yang lebih baik. Nomor 3, Anda adalah seorang pimpinan dalam suatu perusahaan ternama. Suatu ketika, ada teman akrab Anda meminta bantuan kepada Anda agar menerima anaknya untuk bekerja di perusahaan Anda tanpa melalui proses seleksi. Teman akrab Anda berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta waktu untuk memikirkannya. B. Menerima tawaran tanpa menerima imbalan karena dia adalah teman Anda. C. Menerima tawaran dan mengambil imbalan tersebut. D. Menerima dan memintanya mengikuti seleksi sebagai formalitas. Yang E. Menolak tawaran tersebut. Ini jelas ya, jawabannya adalah yang E, yaitu menolak tawaran tersebut, karena sudah termasuk dalam KKN. Nah, jadi ini sesuai values amanah tentang integritas, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, jadi kalau misalnya temannya itu ingin anaknya masuk ke perusahaan tersebut, ya harus tetap mengikuti proses seleksi yang berlaku di perusahaan tersebut. Yang keempat, pada akhir tahun kerja akan ditutup dengan kegiatan outbound. Oleh karena itu, dibentuk tim panitia outbound untuk mengurusi segala keperluan yang perlu disiapkan. Dan saya adalah salah satu anggota panitia tersebut. Agenda pertama yang kami lakukan adalah menentukan lokasi outbound. Saya mengajukan suatu usulan lokasi kepada para anggota panitia. Namun, salah satu anggota menolak usulan tersebut karena dirasa kurang sesuai.
Sikap saya adalah titik-titik. A. Merasa sangat kecewa. B. Mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih tepat. C. Mempertahankan usulan tersebut apapun yang terjadi. D. Mencari dukungan dari anggota lain. E. Kecewa namun segera melupakan hal itu. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Mencari alternatif usulan lokasi lain yang lebih tepat. Jadi ini sesuai dengan values harmonis, yaitu selalu menghargai pendapat, ide, atau gagasan orang lain. Jadi ketika pendapat kita, gagasan ide kita tidak diterima oleh orang lain, mungkin karena ada suatu hal yang dirasa kurang cocok dengan ide tersebut, ya kita harus menerima, harus menghargai suatu pendapat ide tersebut. Soal nomor 5, tahun ini Kantar mewajibkan semua laporan dibuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan aplikasi terbaru yang belum begitu saya pahami. Yang saya lakukan adalah titik-titik. A. Membuat dalam bentuk grafik dan analisa menggunakan program lama yang sudah saya kuasai. B. Meminta teman yang ahli mengerjakan tugas saya. C. Belajar menggunakan aplikasi terbaru dengan teman yang sudah ahli. D. Tidak perlu mempelajari aplikasi terbaru karena bisa saja membuat laporan dengan cara lama. E. Belajar aplikasi baru nanti-nanti saja. Nah, untuk ini jawabannya adalah yang C ya. Belajar menggunakan aplikasi terbaru dengan teman yang sudah ahli. Jadi ini sesuai dengan values adaptif, yaitu terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat, dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik. Sampai di sini dulu soal-soal tentang core values BUMN. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.